Assalamualaikum Bu Apai. Maaf Waalaikumsalam, mengganggu, Pak Jang. maaf mengganggu waktunya untuk hari ini. Bu Apai, boleh saya meminta Iya. waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Oh, tentu sekali, Pak. Dengan senang hati. Apa nih yang mau Bapak ceritakan malam hari ini? Begini Bu Apai, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya, eh, ketika saya eh, belajar gitu, memang anak-anak kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Nah, selain itu juga dari jumlah murid yang ada di kelas itu yang mengerjakannya tugasnya hanya 50% dari jumlah siswa yang ada di kelas. Hmm, Jadi, menurut Pak Jajang, apa nih sebelumnya itu apa yang diharapkan dari obrolan kita sebelumnya? Begini Bu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya ketika di kelas begitu Bu. Eh, Menurut Pak Jajang, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Eh, Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias ada yang pertama, pembelajaran saya memang seperti sedikitnya membosankan. Terus Hmm. terlalu monoton, terus juga saya terlalu dominan untuk berbicara, terus bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan gitu buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oke, jadi yang saya simpulkan ternyata ada dua permasalahan ya, Pak. Kira-kira Iya. apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran? Hmm, Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, terus tidak monoton, ataupun tidak membosankan gitu. Wah, saya sependapat ya dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Eh, Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian itu bisa ditambah dengan ice breaking ataupun games supaya memang pembelajaran. Lalu, apa nih Pak mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak? Apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas, deh, Pak? Kemungkinan ya karena tugas tugas saya memang terlalu banyak mungkin dan juga berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan juga mengasihkan seperti itu, Bu. Oke, Pak. Mungkin barusan terkendala oleh sinyal ya di saya agak putus-putus nih, Pak. Coba, Oh gitu, Bu. boleh nggak saya tahu apa Oh sih iya yang ya. barusan? Iya,
Ya Hmm. tadi kemungkinan juga karena tugas saya memang terlalu banyak begitu Bu, dan juga berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan gitu. Oh, sumber belajar ya. Oke, kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa nih di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu. Buku teks yang ada di perpustakaan. Selain buku teks, ada nggak sih Pak yang lainnya? Saya pikir banyak Bu sumber belajar seperti video, YouTube, Ya. atau Mm-mm. artikel, blog, atau misalkan seperti tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sekarang sedang tren gitu ya Bu ya, seperti Iya, iya, TikTok ataupun iya. misalkan reel di IG gitu. Wah, betul sekali nih Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber pelajaran, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam belajar. Nah, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti Mm-mm, video YouTube gitu Bu, atau mm-mm, TikTok. Ya, kemudian yang mm-mm. kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Ya, istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Memang sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Ya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, atau puisi, pantun, atau misalkan laporan digital begitu. Wah, keren sekali Pak ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul sekali Pak. Nih, untuk kedepannya, apa komitmen terhadap rencana Bapak nih? Kan tadi sudah ada rencana aksinya. Sekarang apa nih bentuk komitmennya? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan Hmm. saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Ya, tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya begitu. Untuk anak Hebat sekali. ya memberikan kebebasan untuk berekspresi begitu, Bu. Hebat sekali, Pak. Bagus. Nah, terus selanjutnya kapan Bapak akan memulainya? Hmm, saya akan memulai dalam waktu yang secepatnya, Bu, karena ini memang harus segera dilakukan atau dilaksanakan agar pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan begitu, Bu. Mhm. Eh, Tadi sudah ada. Sekarang bagaimana Bapak mengatasi ini semua biar bisa berjalan dengan baik? Ya, dengan memotivasi yang datang dari diri ya, memotivasi diri saya sendiri dan juga memberikan semangat untuk melakukan perubahan kepada siswa agar ya pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Ya, sehingga saya yakin dan pasti rencana ini akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan begitu. Hmm. Aduh, gimana nih Pak? Ya, Hmm, iya. Ya intinya berawal dari memotivasi diri saya gitu Bu,
dan juga memberikan motivasi kepada anak-anak Nah, itu. oke. Selanjutnya siapa nih yang perlu diminta dukungan? Siapa yang Ya, perlu diminta dukungan menurut Bapak? ya, yang pertama saya akan meminta dukungan kepada kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah Iya, sebagai gimana Pak Jajang? Maaf ya. sebelumnya mungkin kita terkendala oleh jaringan ya. Oh iya. Mm. Oke, Eh, udah. saya insya Allah akan meminta memberi apa minta dukungan yang pertama kali itu dari kepala sekolah gitu ya, kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah saya sebagai manajer agar menyediakan internet di sekolah sebagai pendukung pembelajaran. Terus yang kedua, eh, saya juga eh, meminta bantuan kepada ibu atau bapak rekan sejawat di sekolah untuk berbagi sharing, untuk meningkatkan pembelajaran supaya pembelajarannya lebih menarik ataupun apa yang diharapkan oleh saya terlaksana. Terus juga yang Oke ketiga Pak itu, Jajang, sebelumnya maaf ya Pak Jajang. oh iya Ibu, ya, Iya Pak, Pak Jajang ya, maaf sebelumnya. Eh, Sepertinya kita tuh terkendala oleh jaringan. Boleh bisa diulang tidak jawabannya? oh iya siap Bu. Eh, Begini Bu untuk, Jaringan kita mungkin kurang oh, stabil ya. oh iya Bu ya, ini Insya Allah Bu untuk Ya, mencari dukungan, ya, ada Bu. Ya, untuk mencari dukungan untuk ya, supaya ya. terlaksana pembelajaran yang baik atau yang sesuai yang diharapkan. Satu, itu saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah saya untuk menyediakan internet sekolah sebagai pendukung pembelajaran. Terus yang kedua, saya juga meminta Ya, dukungan dari ibu bapak rekan sejawat itu untuk saling berkolaborasi untuk sharing, untuk ya evaluasi terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah. Terus juga yang ketiga itu saya insya Allah akan berkolaborasi juga dengan orang tua siswa agar memberikan arahan dan bimbingan selama anak di rumah begitu. nah hebat sekali Pak Jajang. Dari dua permasalahan tersebut, ternyata ada tiga penyelesaian ya dari Iya. dukungan. Nah, terakhir nih, sebelum itu apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini? Kesimpulannya ya kurangnya antusias murid dalam pembelajaran. Ya, hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelas. Kemudian Hmm, pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-murid yang ada dalam satu kelas. Saya ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalah ini. Ya, alhamdulillah itu setelahnya saya dengan ibu gitu sharing, berkolaborasi. Untuk saat ini saya merasa lebih lega, tidak ada unek-unek di dalam hati dan pikiran juga. Sedikitnya ada pencerahan gitu bagaimana menyikapi permasalahan yang dihadapi oleh saya dan juga bisa mencari solusi ya bersama Ibu. Ya sekarang saya bertambah semangat Bu untuk melakukan perubahan baik dari diri saya ataupun dari murid yang saya didik. Ya mudah-mudahan ke depannya saya dan juga anak-anak apa yang saya harapkan dalam pembelajaran yang menarik, menyenangkan sesuai dengan apa yang diinginkan siswa, mudah-mudahan bisa tercapai begitu, Bu. ya, ya mudah-mudahan ya Pak. Eh, Mulai dari sini pembelajaran berdiferensiasi yang kita lalui bisa tercapai. Unek-unek juga Bapak. Alhamdulillah dengan bertukar pikiran seperti ini ya solusi-solusi bermunculan. Dari semua yang kita lalui tadi, semuanya bagus sekali. Saya mendukung eh,
langkah-langkah yang Bapak ambil, mudah-mudahan semua berjalan dan sesuai dengan harapan Bapak ya. Iya, amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin saya banyak terima kasih kepada Ibu Apai yang sudah bisa Sama-sama. membantu, bisa sharing gitu, Bu. Mudah-mudahan apa yang diharapkan saya sendiri sebagai pendidik bisa tercapai di sekolah yang saya laksanakan begitu. Terima kasih Bu Apai, mudah-mudahan kita semua Sama-sama Pak Jajang. halo ya. Mudah-mudahan diberkahkan ilmunya, berkahkan keluarganya, juga diberkahkan Amin. rezekinya. Sekali lagi terima kasih Bu Apai. Ya, Sama-sama sekian. Pak. Ya, Ya, salam. mudah-mudahan kita lancar ya, semua urusannya lancar. Anak Amin. didik kita sukses dunia dan Ya, akhiratnya. Ya, mari Pak. sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bermanfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak dalam pendidikan penggerak ciptakan generasi. Assalamualaikum, Pak. Apa Bapak sedang punya waktu luang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, alhamdulillah pada hari ini saya siap, tidak ada kegiatan apapun Bu. Nah, terima kasih nih, Pak. Boleh saya meminta waktu untuk sharing gitu. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami nih tadi ketika pembelajaran. Oh iya Bu, silahkan Bu. Hari ini kita mau membahas apa nih Bu? Hmm, Tadi ketika saya masuk ke dalam kelas, di kelasnya tuh terdapat bau tidak sedap dan banyak nyamuk, Pak, sehingga pembelajaran tidak nyaman dan sangat terganggu. Mungkin kebersihannya anak-anak kurang dijaga kali ya, Pak. Hmm, Murid Ibu masih suka buang sampah sembarangan ya. Padahal sudah usia SMA ya Bu ya. Menarik nih Bu. Dari pembicaraan kita hari ini, apa yang Ibu Hmm, harapkan nanti? Atau hmm, mungkin tujuannya supaya bagaimana begitu Bu? hmm, jadi nih, Pak, eh, yang saya harapkan, saya itu, anak-anak saya itu bisa tertib dalam apa menjaga kebersihan. Soalnya kan terganggu gitu ya Pak pembelajaran. Terus Hmm, mereka ketika habis jajan, bungkus makanan mereka tuh disimpan di kolong meja. Nah, imbasnya eh, jadi bau, banyak nyamuk. Nah, pertemuan ini saya ingin mendapatkan solusi bagaimana anak-anak bisa paham akan pentingnya menjaga kebersihan, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik di lingkungan kelasnya maupun di dalam kehidupan sehari-hari mereka, Pak. begitu ya Bu ya. Ya memang kalau misalkan keadaan di kelas ketika kotor itu sangat mengganggu sekali ya Bu ya. Nah, Iya, Pak. buat Ibu menjaga kebersihan buat murid itu seperti apa sih? Atau supaya murid mampu menjaga kebersihan, idealnya seperti apa sih, Bu? Hmm, Menurut saya, bagaimana murid bisa menjaga kebersihan dan idealnya itu, menurut saya nih ya Pak, menjaga kebersihan kelas itu sangat penting. Selain kelas terlihat indah dan nyaman, ya itu kan di dalam Al-Quran juga dicantumkan eh, bahwa Allah tidak suka, maaf kok, bahwa Allah itu suka dengan yang indah dan bersih. Juga kan kelebihannya dari untungnya itu kelas menjadi nyaman, aman. Nah, idealnya menurut saya
Anak-anak bisa membuang sampah pada tempatnya dan sadar saling mengingatkan antara teman supaya menjaga kebersihan. Bagus tuh Bu, memang dalam agama Islam itu kebersihan itu sangat dianjurkan ya Bu ya, karena ada keterangan Ya, juga an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Itu bagusnya disampaikan benar sekali, begitu kepada Pak. ya Bu ya. Nah, Hmm, selain hal barusan, adakah yang lain Bu? hmm, kalau selain kalau sudah membuang sampah, eh, paling saya itu agak risihnya ketika mereka itu sampah kan berserakan di lantai, tapi mereka Hmm, dengan acuhnya mendiamkan. Terus ada beberapa rekan guru juga ketika masuk ke dalam kelas, ya mereka acuh gitu, tidak mengingatkan murid-murid untuk membuang sampahnya atau menjaga kebersihannya. Itu sih, Pak. begitu ya Bu ya. Menarik nih Bu. Murid Ibu sekarang belum sadar sepertinya akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Padahal kan membuang sampah Mm-mm. pada tempatnya itu selain kebersihan juga itu misalkan seperti penyakit tidak akan muncul gitu kalau kitanya memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, Iya. menurut Ibu, jikalau ada tingkat 1 sampai 10, ada di angka berapa nih Bu dalam memberikan kesadaran untuk anak-anak mengenai kebersihan? Mungkin ada di angka 6. Saya benar-benar merasa kesulitan pada masalah ini, Pak. Apalagi mengingatkan anak-anak supaya membuang sampah pada tempatnya. Begitu ya Bu ya. Nah, berapa nih nilai yang Ibu harapkan untuk saat ini? Mungkin yang saya harapkan ada di 9 ya. Oh iya, Hmm, di 9, Pak. 9 bagus Karena kan itu. tahap akhirnya kalau di 9 itu eh, selain murid-muridnya sadar, rekan-rekan saya juga sadar. Jadi terciptanya lingkungan bukan hanya lingkungan kelas yang bersih, tetapi sekolah juga terbentuk lingkungan sekolah yang bersih, aman, gitu, Pak. Bagus Bu ya. Nah, bagaimana rencana Ibu supaya murid-murid Ibu mampu menjaga kebersihan? Apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan membuat kesepakatan ya dengan cara membuat keyakinan kelas yang lebih berfokus kepada kebersihan. Ya, soalnya kan kemarin kita membuat kesepakatan kelas, namun ternyata tetap. Nah, mungkin saya akan membuat lagi keyakinan kelas yang mana lebih fokus ke dalam membersihkan, menjaga kebersihan kelas, serta akan terus membimbing mereka sampai mereka sadar akan pentingnya kebersihan gitu, Pak. Ide yang sangat bagus tuh Bu, buat keyakinan kelas. Kira-kira menurut Ibu, apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung Ibu melaksanakan eh, program atau rencana tersebut di sekolah yang Ibu laksanakan? Hmm, dukungan. Yang pertama tentu saya harus harus dapat dukungan dari pemimpin ya sebagai pemimpin dan rekan-rekan sejawat lainnya karena mungkin dari sana bisa lah murid-murid yang lain timbul rasa kesadaran akan kebersihan karena terbentuknya saling mendukung satu sama lain. Bagus Bu ya. Nah, menurut Ibu, nih kapan waktu yang tepat untuk menerapkan itu? Hmm,
Menurut saya waktu dekat ini sih Pak, mungkin besok saya akan memulainya. Soalnya kondisi kelas saya itu sudah tidak memungkinkan Pak. Sudah Hmm, banyak nyamuk, bau lagi. iya. Nah, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen rencana ini? Menjaga yang bisa membantu, terutama sih yang paling penting rekan guru yang lain ya Pak. Karena kan Iya. di sana kalau kita saling berkolaborasi satu sama lain, saling mendukung semuanya, insya Allah akan tercipta apa yang kita inginkan. Dengan saling mendukung, apalagi dengan dibantu berkomitmen dengan diri sendiri. Saya harus berkomitmen juga dengan diri sendiri dengan cara memotivasi supaya tidak jenuh dan tetap semangat untuk terus membimbing sehingga menumbuhkan rasa peduli, rasa kesadaran akannya kebersihan itu penting. Bagus sekali Ibu ya. Semoga murid-murid Ibu bisa menjaga kebersihan dengan baik, juga memiliki kesadaran yang baik agar pentingnya kebersihan dan kesadaran itu bisa diterapkan di sekolah Ibu. Nah, dari pembicaraan kita kali ini, bagaimana sih perasaan Ibu? Perasaan. Perasaan yang saya rasakan lega ya Pak. Unek-unek saya tersalurkan semua, terus juga saya jadi tahu apa yang saya harus lakukan besok dengan langkah seperti apa memulainya. Karena memang dari kemarin, aduh, saya cukup pusing dengan masalah ini. Tapi Hmm, ketika sudah berbicara, ngobrol dengan Bapak, saya jadi tahu apa langkah yang saya harus ambil saat ini. ya, Alhamdulillah ya Bu. Semoga Ibu sehat, terus juga rencana-rencana yang Ibu lakukan mudah-mudahan terlaksana, dan juga anak didik Ibu semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas doanya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali-sekali lagi saya sudah mengganggu waktu istirahat Bapak. Mudah-mudahan kita sama-sama menjadi seorang pendidik yang dirindukan oleh anak, bisa menjadi seorang pendidik yang memfasilitasi anak-anak sehingga terciptanya anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila ya Pak. Amin. Sama amin Ibu. Iya. Amin. Terima Sehat kasih selalu. Pak. Sama-sama Ya, Bu. sehat selalu Bapak. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya hari ini. Iya, sama-sama Bu. Sehat selalu. Ya, saya pamit undur diri Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu